Sudah ya? Oke, kita lanjut. Baik Bapak, sore hari ini boleh dong kami diberikan edukasi terkait dengan kris, terutama yang ada di atas meja ini Bapak. Ini kan kalau dilihat dari segi bentuk, ukuran, mungkin terlihat berbeda Bapak. Apakah ini ada namanya atau dari segi penggunaannya juga berbeda atau seperti apa Bapak? Ya, untuk pertama kita perkenalkan ini bentuknya namanya tolang pauk atau batu empok istilah Balinya. Yang ini kandikan dengan handle cekah redut atau cekah siu, cekah seribu. Sama dengan yang ini namanya juga seserengetan, istilah Balinya seserengetan. Handle-nya juga sama, cekah redut. Kalau yang satu ini kojongan ini handle-nya loncengan, tapi ada hiasan seperti cekah siu juga, ya kombinasi dia. Baik, berarti ini juga tergantung dari motif-motif yang ada di gagangnya, ternyata namanya berbeda-beda Bapak. Beda-beda Mbak. Apakah dari segi penggunaannya juga berbeda Bapak? Ya mungkin kalau untuk penggunaan untuk umumnya sama aja sih, cuman nanti untuk perbedaannya mungkin ada hiasan atau bahan-bahan seperti gading, samplengan dari perak, emas atau sejenisnya mungkin bisa jadi. Oke, baik Bapak. Terus dari segi ornamennya Bapak, ini kan terlihat dari pertama kalau saya melihat dari gagangnya Bapak, ini kan berbeda-beda dan namanya juga tadi berbeda. Iya. Apakah ada makna simbolik yang tersimpan di balik motif ini Bapak? Kalau untuk simbolik dari anunya mungkin sebaiknya kita tanya yang lebih senior aja sebenarnya, kalau untuk anunya lebih ke dalamnya ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk umumnya ya kita pelestari, kalau untuk yang anunya mungkin nanti sudah kita tanya. Oh, artinya kalau misalnya diulik-ulik lagi Bapak? Bisa pasti ada aja, ada ya? makna tersendiri. Ya. Oke, baik. Tidak hanya mementingkan dari segi estetika, Iya. di sini juga sebenarnya ada simbol di balik motif-motif yang terdapat di gagang keris ini ya Bapak ya. Oke. Dan selanjutnya Bapak, dari tadi disampaikan bahwa dari segi penggunaannya hampir sama semua ya Pak, ya, tidak ada bedanya ya Pak ya. Kalau dibuka Bapak, apakah sama semua bentuk dari keris di dalamnya Pak? Mungkin beda Pak. Iya, boleh mungkin ditunjukkan. Wah. Ya ini. Apakah ada namanya juga Pak untuk keris yang ini Pak? Kalau untuk daerah Lombok disebut cerita bahasa Lomboknya. Untuk umum di Lombok kita pasti nyebutnya ini cerita. Lok 15. Cerita lok 15. Cuman kalau untuk Bali mungkin ada penamaan, maksudnya yang lebih detail, apalagi Jawa dia lebih detail lagi. Kalau di Lombok umumnya, Lombok kita ya, Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram, seputarannya kan untuk bahasa yang paling dimengerti yang dipakai kan cerita lok 15. Umpama ada nanti penamaan lagi mungkin untuk yang lebih paham, yang biasanya untuk menyebut, karena beda rincik, beda gerang, beda anunya pasti akan beda penamaan atau penyebutan. Ya begitu model dengan keris. Baik Bapak, itu kalau misalnya dari bahasa Sasak, cerita itu kan cerita ya Pak? Ya, cerita. Apakah sama ya maknanya di balik keris ini? Cerita? Kemungkinan Pak. Kemungkinan ya Pak ya? Oke, baik. Terus untuk yang ini apakah namanya sama atau berbeda Bapak? Nah, ini juga bentuknya beda ya Pak? Apakah kalau juga di beda? Lombok ini umumnya disebut Indra Kusuma di Lombok. Kenapa Bapak dinamakan Indra Kusuma? Dilihat dari yang mana Bapak? Dari dapuran, rincik sama keseluruhan sudah kita sebutkan. Ini disebut Indra Kusuma di Lombok tapi ya. Tapi kalau penyebutan di Bali, beda di Jawa tetap pasti beda, karena beda sedikit aja pasti beda untuk penyebutan. Okay. Boleh Bapak diangkat sekali lagi Bapak? Ini untuk memberikan edukasi ke
masyarakat yang nonton ternyata di setiap daerah namanya berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Namanya tadi Indra Kusuma kalau di Lombok. Karena seumpama orang Lombok lihat dengan dapuran seperti ini pasti selalu akan menyebutnya Indra Kusuma. Tapi pada saat ada log, pada saat orang sucinya maksudnya sampai ke atas atau beda lagi penyebutan dia begitu Mbak. Baik, terima kasih. Boleh satu lagi Bapak ya? Wah, ini beda lagi teman-teman. Ini namanya apa Bapak? Kalau ini penyebutan di teman-teman ini namanya Gantoro. Tapi kemungkinan untuk penamaan ke Jawa umumnya sih. Iya. Umumnya untuk kita Megantara. Cuman kalau di Lombok kemungkinan untuk penyebutannya apa ini? Ya sama sudah sekelas Indra Kusuma. Cuman kalau di anu Megantara. Baik. Siap. Karena di Lombok beda-beda penyebutan. Karena istilah di Lombok itu sasarannya lebih untuk cepat mengingat, spontan, nama lebih simpel, cepat dimengerti. Umumnya di Lombok. Karena pada saat pamor pun orang Lombok menyebutnya lebih yang cepat diingat. Ya begitu modelnya kalau di Lombok. Dan untuk yang terakhir ini jujur Bapak kalau melihat 4 ini ternyata bentuk di dalamnya berbeda-beda. Ya. Ini kalau di Lombok pasti tulakan dulu kan, karena dasarnya dapurannya seperti ini ya tulakan. Tulakannya pasti sama lognya disebut tulakan log segini misal begitu. Ada artinya nggak sih Bapak tulakan itu apa dari bahasa Sasaknya? Kalau anunya sebenarnya kan di nama-nama daerah sebenarnya Mbak, nama-nama maksudnya penamaan di daerah-daerah. Iya. Untuk yang cepat dimengerti ada penamaan-penamaannya kan. Tulakan itu bisa nama daerah gitu ya Pak ya? Yang di Lombok pasti akan menyebutnya tulakan kalau dapuran seperti ini. Yang umumnya ya Mbak ya. Tapi pada saat maksudnya sekelompok orang yang lebih paham pasti akan menyebut dapuran tersebut dengan detailnya. Cuman kan di sini kan rata-rata untuk pengetahuan teman-teman kebanyakan kan yang pasti mengerti pasti yang jam terbang lebih tinggi begitu modelnya Mbak. Jadi untuk di Lombok penamaan yang cepat dimengerti kan pasti menyebut tulakan log 9 umpama begitu. Cuman tapi pada saat kalau di anu penyebutan yang lebih pasti kayak gini kan, ubar baleman disebut ubar baleman karena ada di buku ubar baleman seperti ini. Oke, baik. Dan untuk lognya juga kan yang log 5 biasa disebut apa istilahnya, yang tulakan pulang geni. Baik, ada yang sebut pulang geni begitu. Baik, terima kasih Bapak untuk pengetahuannya pada sore hari ini. Mungkin sedikit apa pesan untuk anak-anak muda Pak, terutama untuk melestarikan salah satu hasil budaya kita, Kris Pak, silakan. Ya, mudah-mudahan untuk anak muda yang kedepannya, apalagi untuk anak-anak yang masih sekolah, untuk lebih giat atau mempelajari seni-seni budaya kita sendiri, gitu aja Mbak. Oke Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya dan penjelasannya. Itu tadi, terima kasih semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.